Selamat sore, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang sharing tentang coaching, motivasi, parenting, ada juga dunia pendidikan. Dan kita juga tersedia di Spotify atau di mana sebetulnya Radio Online Indonesia. Ada di Spotify juga, di Apple Podcast juga. Ya, oke. Sore hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Ada pertanyaan nih Pak. Apa nih? Masuk ini ya. Bapak sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Ini ada pertanyaan masuk Pak. Dari viewers namanya Pak Angga. Ya gimana tuh Pak Angga? Pak Angga ini menanyakan tentang anak saya sering bergaul dengan ABK. Iya. Nah, tidak apa-apa. Pastinya tidak apa-apa. Terus ada pertanyaan selanjutnya, ada pengaruhnya tidak terhadap tumbuh kembang anak saya? Oke. Nah, jadi sepertinya ada Pak Angga ini ada kekhawatiran tentang anaknya yang sering bergaul dengan anak ABK, apakah berpengaruh pada psikologisnya atau seperti apa? Kalau menurut pengalaman saya, insya Allah tidak akan ada pengaruhnya Gung. Apalagi anak kita jadi meniru gitu perilaku mereka. Iya betul. Jadi di sini malahan saya menganjurkan kepada para orang tua, ayo perkenalkan anak-anak kita ini kepada anak-anak yang misalnya mereka memiliki kebutuhan khusus. Agar apa? Agar anak-anak kita ini memiliki wawasan dalam cara mereka berpikir melihat orang-orang di sekitarnya. Bahwa manusia ini diciptakan oleh Tuhan ini ya beragam dengan segala kelebihan maupun kekurangan mereka masing-masing. Kita jadi orang tua jangan sampai malahan membuat anak kita ini merasa tidak nyaman gitu kalau bergaul dengan anak-anak yang berbeda dengan dirinya. Iya, apalagi kadang-kadang menakut-nakuti atau Nah, melarang gitu benar, kan. Biasanya benar, gitu ya. benar. Khawatir orang tua seperti itu. Iya, jadi terlalu ya mohon maaf ya, terlalu baik gitu. Kita sampai menakut-nakuti anak-anak kita, malah kita bilang nanti menular. nah di sini kan akhirnya anak-anak kita ini malahan menutup dirinya gitu untuk menerima perbedaan. Apalagi kalau sampai anak-anak kita ini membuli gitu teman-temannya yang memiliki kebutuhan khusus gitu kan. Nah di sini kan akhirnya kita tidak menciptakan suasana yang nyaman gitu di dalam lingkungan di mana anak-anak kita ini bergaul. Seharusnya orang tua ini bijak gitu dalam menyikapi hal ini. Dia bisa menjelaskan kepada anaknya, memberi pengetahuan lah ya, bahwa setiap anak itu sempurna. Tidak ada anak yang memiliki 100% kekurangan tanpa diberikan kelebihan oleh Tuhan. Pasti setiap manusia itu memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya. Nah, tetapi kita harus lebih fokus terhadap kelebihan kita. Misalnya kamu memiliki teman yang memiliki kebutuhan khusus. Ayo, tetap ajak mereka bergaul. Hargai mereka. Temani mereka. Jangan sampai kamu jauhi. Kita berikan pengertian kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar anak-anak kita ini juga mau merangkul teman-temannya yang berbeda dengan dirinya. Jangan sampai kita malahan membuat anak kita ini jadi takut gitu untuk bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Dan disinilah orang tua ini harus turun tangan langsung gitu dalam memberikan pengajaran kepada anak-anaknya berkaitan dengan sosialisasi yang terjadi di dalam lingkungan di mana anak-anak kita ini berada. Iya, karena kebanyakan kadang ya, saya kan dulu di sekolah negeri ya Pak ya, ketika memang ada yang, mohon maaf gitu ya, ada yang berkebutuhan khusus atau jangan kan berkebutuhan khusus ya, yang mukanya jelek ya. Maksudnya kamu udah jelek gitu ya, nggak main fisik nih. Iya udah main fisik gitu kan, yang kayak berkebutuhan khusus, yang ada kursi roda, itu semua yang arahnya ke arah bully. Bau badannya. Jadi arahnya itu ke arah bully sih, yang ejekan. Benar. Terus ya gimana ya? Ya begitulah anak sekarang tuh. Coba deh gini Gung, misalnya kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus gitu. Terus anak kita ini dibully oleh teman-temannya, bagaimana perasaan kita sebagai orang tuanya? Sakit hati loh. Pastinya sakit hati gitu. Kalau kita masih diberikan anak yang secara fisik gitu ya, tidak memiliki misalnya
kebutuhan khusus. Ya kita harus syukuri, tapi cara kita mensyukurinya itu bukan dengan kita tidak memberikan pengajaran kepada anak-anak kita bahwa anak-anak yang berbeda dengan kamu itu berarti anak yang bermasalah. Kita jangan sampai mengucapkan hal-hal seperti itu. Kalau sampai saja kita mengucapkan hal seperti itu, akhirnya anak kita mengamininya, nah ini jadi masalah gitu. Akhirnya anak kita ini tidak mau menerima hal yang berbeda gitu dengan seharusnya gitu. Jadi mereka memiliki asumsi mereka sendiri gitu dalam melihat lingkungan sekitarnya, tetapi yang mereka lihat adalah hal yang negatif gitu. Nah di sini memang peran orang tua gitu, bahwa yang namanya anak-anak kita ini kan harus kita ajarkan gitu untuk menerima perbedaan. Sampai kapanpun kehidupan pasti akan ada sesuatu tuh yang unik gitu. Saya nggak mau bilang sesuatu yang ini ya, yang aneh gitu. Aneh gitu kan, apalagi sampai kita bilang cacat gitu kan. Setiap anak unik, nah. Setiap anak itu pasti mereka memiliki sesuatu yang kita nggak miliki gitu. Ayo kamu bisa belajar nak dengan anak-anak yang misalnya memiliki kebutuhan khusus. Rasa empati juga diasah. Ajarkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Misalnya kita ajarkan, nah kamu harus empati. Empati apa ya? Iya. Jelaskan yang dimaksud empati itu seperti apa, agar anak kita tuh paham gitu. Malah mereka akan berusaha melindungi teman-temannya yang memiliki kebutuhan khusus. Iya, tolong menolong. Benar. Bantu. Bukannya mereka jauhi gitu kan, malah mereka ajak teman-temannya untuk membuli anak seperti ini rame-rame. Kan banyak kasus gitu ya sekarang, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dibully gitu sama teman-temannya. Sampai mereka itu bukan lagi secara verbal ya, malah secara fisik ngebulinya gitu kan. Ada yang dimasukin ke tong sampah gitu kan. Nah ini yang harus kita ajarkan. Nah kamu tidak boleh memperlakukan orang lain itu dengan semena-mena, meskipun mereka berbeda dengan dirimu gitu kan. Nah di sini orang tua harus mau gitu, turut serta gitu ya. Jangan sampai orang tua ini ya dia ya mohon maaf ya, dia istilahnya tidak mau terjun langsung. Dia melihat sesuatu yang misalnya aneh menurut dia, terus dia langsung menganggap hal itu negatif gitu kan. Berbahaya gitu. Kadang kan orang tua ya karena kita keterbatasan ilmu gitu ya, kekhawatiran tinggi. Akhirnya kita tidak bersikap bijak gitu. Kita hanya senangnya berasumsi yang menurut kita saja benar gitu. Tetapi kita tidak mau mencari tahu ya, kita tidak mau belajar gitu dengan hal-hal yang berbeda ini. Akhirnya ya sudah, anak-anak kita yang jadi korbannya gitu. Makanya saya selalu bilang